Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, NIM E 2019-2047. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Ada 6 poin penting yang harus kita ketahui tentang kebijakan moneter. Yang pertama, untuk poin yang pertama di sini adalah pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Maksudnya di sini upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan atau ke kondisi yang lebih baik dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Yang dimaksud dengan kondisi lebih baik di sini itu adalah meningkatnya output keseimbangan dan atau terpeliharanya stabilitas harga. Untuk poin yang kedua di sini adalah jenis-jenis kebijakan moneter. Ada 2 jenis. Yang pertama itu adalah kebijakan moneter ekspansif, merupakan kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Jadi kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Nah, jadi maksud dari kebijakan moneter ekspansif ini bagaimana pemerintah itu melakukan langkah-langkah agar uang yang beredar di masyarakat itu lebih banyak, seperti itu. Untuk jenis yang kedua di sini adalah kebijakan moneter kontraktif, yaitu kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Jadi kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Maksud dari kebijakan moneter kontraktif di sini tuh bagaimana pemerintah itu melakukan langkah-langkah agar uang yang beredar di masyarakat itu lebih sedikit atau berkurang, seperti itu. Jadi kalau kebijakan moneter ekspansif itu lebih banyak uang yang beredar di masyarakat, tetapi kalau di kebijakan moneter kontraktif ini lebih sedikit uang yang beredar di masyarakat, seperti itu. Untuk poin yang ketiga di sini adalah tujuan kebijakan moneter. Ada 8 tujuan. Yang pertama adalah mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Yang kedua, menjaga kestabilan harga. Yang ketiga itu adalah menjaga kestabilan ekonomi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Yang keenam, distribusi likuiditas yang optimal. Yang ketujuh, mempertahankan keseimbangan antara IS dan LM. Yang kedelapan, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Untuk poin yang keempat, di sini adalah instrumen kebijakan moneter. Ada 6 instrumen. Yang pertama itu adalah kebijakan operasi pasar terbuka, yaitu pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah. Yang kedua, kebijakan diskonto, yaitu tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank-bank umum yang menjamin ke bank sentral. Maksudnya di sini yaitu untuk mengawasi kegiatan bank-bank perdagangan. Jadi bank sentral itu harus memastikan agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan kepada sistem bank tersebut. Seperti itu. Untuk yang ketiga di sini adalah kebijakan cadangan kas. Maksudnya jika rasio cadangan wajib diperbesar, maka kemampuan bank memberikan kredit akan lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Misalkan bank perdagangan tersebut mempunyai kelebihan cadangan, maka operasi pasar terbuka dan mengubah suku diskonto tidak mewujudkan efek yang diharapkan. Contoh misalkan cadangan minimum yang diwajibkan adalah 20%, tetapi bank-bank perdagangan pada umumnya mempunyai cadangan sebanyak 25%. Jadi, dalam keadaan seperti ini, operasi pasar terbuka dan kebijakan mengubah tingkat bunga tidak akan memberi efek atas jumlah penawaran uang. Untuk mempengaruhi penawaran uang, perlu terlebih dahulu suku cadangan dinaikkan menjadi 25%. Untuk yang kelima di sini adalah kebijakan kredit ketat, yaitu jadi ketika terjadi uang terlalu banyak beredar di masyarakat, maka pemerintah harus melakukan kebijakan-kebijakan untuk memperkecil volume uang yang beredar di masyarakat. Nah, jadi untuk kebijakan kredit ketat ini sama halnya dengan kebijakan moneter kontraktif, yaitu bagaimana pemerintah
melakukan langkah-langkah agar uang yang beredar di masyarakat itu lebih sedikit. Intinya itu mengurangi uang yang beredar dalam masyarakat, seperti itu. Untuk yang kelima di sini adalah kebijakan dorongan moral. Jadi bank sentral di sini biasanya menggunakan dorongan moral untuk meyakinkan para bankir dan manajer senior institusi keuangan agar lebih memerhatikan kepentingan jangka panjang daripada kepentingan jangka pendek institusinya. Contohnya pada saat terjadi inflasi, bank sentral menyarankan pada institusi keuangan agar mengurangi penyaluran pinjaman atau kredit yang sekaligus bersifat mendinginkan perekonomian yang sedang panas. Hal ini bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat agar tingkat inflasi dapat turun kembali. Untuk yang keenam, nomor 6, itu adalah penyesuaian tingkat suku bunga. Jadi kita itu harus melihat dulu apakah bunganya itu terlalu rendah sehingga terlalu banyak uang yang beredar, maka itu akan dinaikkan suku bunganya. Tetapi sebaliknya, kalau misalkan kita melihat itu bunganya itu terlalu rendah sehingga terlalu sedikit uang yang beredar, maka suku bunganya itu akan diturunkan, seperti itu. Untuk poin yang kelima di sini adalah beberapa madhab instrumen kebijakan moneter. Ada dua madhab. Yang pertama itu adalah madhab pertama atau yang disebut dengan iqtisaduna. Madhab ini tidak diperlukan kebijakan moneter disebabkan hampir tidak adanya sistem perbankan dan minimnya penggunaan uang. Jadi tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan dalam penawaran uang. Yang kedua, madhab kedua atau yang disebut dengan mainstream. Maksimalisasi alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif. Al-Quran melarang praktek penumpukan uang karena membuat uang tersebut tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, madhab ini merancang sebuah instrumen kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan akan uang agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Untuk poin yang keenam atau poin yang terakhir itu adalah instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Itu ada 7. Yang pertama itu adalah nisbatul ikhtiyati, yang kedua itu iqnaul ma'nawi, yang ketiga nisbatul ikrot, yang keempat i'adatus sanadat, yang kelima as-suk al-islamiyah, yang keenam al-istismar al-hukumi, yang ketujuh adalah adatut tasdik. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.